Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat. Dan pelatih kepala Coach JH atau John Herman akan memanggil sekitar 26 pemain ya untuk masuk di dalam pemusatan latihan TC yang akan berlangsung rencananya di Bali. Tetapi kita akan tunggu teman-teman untuk pengumuman resmi dari PSSI, di mana kita akan mempersiapkan diri untuk menghadapi Piala AFF tahun ini. Dan kita sudah tahu bersama bahwa kita berada di grup A bersama dengan juara bertahan Vietnam, ada Singapura, Kamboja, dan Timur Leste. Nah, 23 pemain sebenarnya sudah diambil atau diputuskan oleh John Herman sebelumnya ya, ikut bahkan sebelum FIFA Match Day ada 5 hari TC yang juga diikuti oleh Tom Haek dan kawan-kawan saat itu sebelum masuk dalam pertandingan menghadapi Oman dan Mozambik ya. Dan sekarang saya pikir John Herman akan menentukan pilihan yang tepat untuk ia bawa dalam perhelatan Piala AFF yang pertama kali akan dilakoni oleh Coach JH setelah ditunjuk sebagai pelatih kepala tim nasional. Ya, kita tahu bersama bahwa kita belum pernah juara di Piala AFF kecuali 6 kali runner up, bahkan STY pun dari 3 kali membawa timnas kita tidak pernah menjadi juara kecuali mungkin di 2020 ya kita pernah ke final. Dan ini John Herman bertekad ya untuk memberikan yang terbaik di Piala AFF sebelum menuju ke FIFA ASEAN pada September dan Oktober tahun depan. Nama-nama seperti Rizky Ridho, ya, Doni Tripamungkas, Raihan Hanan, ya, itu akan masuk menyusul di dalam kloter berikut dalam persiapan TC untuk Piala AFF. Karena sebelumnya juga kan Persija ini, kalau mereka tuh wakil dari Persija ya, kita tahu Persija sudah mengirim juga pemain-pemain yang oke. Ada Excel Runtukahu, ada Mauro Silstra, ada Fajar Faturrahman, ada Witan Sulaiman yang dipanggil, Jordi Amat, Sain Patinama yang ikut di dalam. Tetapi nama Rizky dan Doni ini kan belum masuk karena mereka ikut di FIFA Match Day ya kemarin. Tapi sekarang mereka akan ikut bergabung dan John Herman akan memanggil ya mereka untuk bersama-sama. Dari Persib juga kloter Beckham Putra akan ikut masuk di dalam persiapan nanti ya, karena kita tahu sudah ada Tom Hae, kemudian ada Mark Locke, ada Sadil Ramdhani yang ikut, dan nama terakhir yang juga akan masuk adalah Eliano Reinders. Itu dari Persib. Sementara dari Dewa, Kakak Ricky Kambuaya udah oke, bersama dengan Egy Maulana Fikri. Kemudian nama yang akan menyusul masuk untuk memperkuat, mempertebal kedalaman skuad kita di Piala AFF adalah Ivar Jenner. Kemarin bermain oke di FIFA Match Day, tampil sangat baik bersama dengan Joy Pelupesi, baik menghadapi Oman dan juga dengan Mozambik. Dan Ivar pasti akan bersama dengan Tom Hae untuk menggalang kekuatan di double pivot kita dengan skema mungkin siapapun ya akan dimainkan ya, dengan skema mungkin 4-2-3-1, 3-4-3, maka Ivar akan tersedia. Ada satu nama sebenarnya tapi lagi menurun dan belum mendapat kesempatan untuk balik lagi ke tim nasional, Rafael Struijk misalnya. Ya, banyak yang menanyakan ini, tapi semua tergantung dari PSSI dan tergantung dari John Herman untuk memanggil Rafael, karena tentunya dia ingin pemain-pemain yang siap untuk memperkuat timnas kita dalam perhelatan Piala AFF. Sementara dari Bali, Jens Raven akan ikut bergabung, dan kemudian masih ada Nadeo dari Borneo. Ya, kita belum tahu apakah Komang Teguh, pemain back tengah yang tampil oke bersama dengan Borneo pada musim kemarin di Liga Super, akan masuk. Tapi saya pikir kalau untuk lebih kuat memang Komang Teguh bisa direkrut ya, termasuk mungkin dari Persib ada Adam Alis juga yang tampil oke di posisi gelandang. Tetapi nama-nama mereka tidak ada memang. Semua bergantung terhadap
keputusan John Herman. Nah itu teman-teman, ya nama-nama yang akan menghiasi skuad di Piala AFF, karena kita tahu di posisi penjaga gawang itu selain Nadeo yang saya sebut tadi, ada Cahya Supriyadi dan Muhammad Rianto yang masuk, walaupun Teja Paku Alam tampil oke dengan clean sheet yang begitu baik ya di Liga Super kemarin untuk bersama dengan Persib menjadi juara yang ketiga kali, tapi nama Teja tidak masuk di dalam skuad untuk penjaga gawang. Saya pikir 3 penjaga gawang ini akan dibawa dengan nama-nama tadi ya, Nadeo, Cahya, dan Muhammad Riyandi. Nah kita akan tunggu saja teman-teman ya tanggal yang pas, karena itu mungkin saja di awal Juli itu mereka sudah bisa ikut di dalam TC sebelum akan tampil di Piala AFF, karena Piala AFF itu berlangsung 24 Juli ya sampai 26 Agustus. Kita sudah tentukan bahwa Stadion Pakansari di Kabupaten Bogor akan menjadi tempat untuk 2 laga kandang kita, dan kemudian kita akan melakoni 2 laga tandang ke Kuala Lumpur dan ke Singapura. Kemungkinan di Kuala Lumpur, kenapa? Karena ada Timur Leste yang sebelumnya memakai di stadion di Kuala Lumpur ya untuk bertanding melawan Brunei Darussalam. Nah makanya ketika kita akan bermain dengan Timur Leste, kemungkinan kita akan ke KL sebelum nanti menutup di grup A itu melawan Singapura pada tanggal 7 Agustus. Nah kita juga akan tunggu kabar terakhir apakah duel melawan Vietnam ini akan tetap berlangsung di Pakansari, karena melawan Kamboja tanggal 27 Juli itu di Pakansari. Nah, konon kabarnya bahwa PSSI akan memindahkan lawan khusus lawan Vietnam itu di GBK yang lebih besar tentunya, karena ini pertandingan yang dianggap prestisius ya tentunya, dan banyak ingin menyaksikan duel antara Indonesia dan Vietnam. Tapi kita akan tunggu kepastian benar-benar apakah sudah memang oke di GBK atau tetap akan di Pakansari. Dimanapun saya pikir kita harus bisa mengalahkan Vietnam dengan kekuatan kita yang ada saat ini. Oke, sampai di sini saya berbicara tentang timnas, di mana Coach JH akan mengumpulkan pemain dan bersiap ke Piala AFF 2026. Wassalam, ciao.